Jadi persamaan dan perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diributkan, tapi harus kita pahami bahwa ini fakta dan dimanfaatkan gimana. Karena kalau sama semua, nggak ada yang bikin baju, nggak ada yang nanam pohon mangga, semua kerjaannya sama, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau semua berbeda, siji nggo dolar, siji nggo rupiah, siji nggak berguna juga. Artinya harus ada yang sama dan harus ada yang berbeda. Persamaan itu membuat fondasi agar kita bisa bersambungan. Perbedaan itu adalah bahan untuk kita, persambungan kita menjadi obrolan. Kemampuan membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah premis utama dari yang namanya ilmu. Sama sekali, berbeda itu nggak ada tinggi rendah loh. Sama, berbeda itu ya berbeda. Dah, titik. Cuman kalau kamu kasih tolak ukur, jadi kemudian ada tinggi rendah. Tolak ukur membuat perbedaan itu menjadi ada tingkatan. Ingat, bukan dasarnya manusia itu punya tingkatan. Dasarnya manusia adalah berbeda. Hanya ketika ada tolak ukur, dia menjadi ada yang namanya tingkatan. Dan tolak ukur itu 100% pilihanmu ngambil. Nggak harus kamu ambil. Dunia mau ngomong tolak ukur adalah yang paling ganteng, aku nggak ambil itu, urusanmu, terserah. Aku nggak ambil tolak ukur ganteng, kamu nggak akan minder. Gagah tetepan, aku nggak ngambil tolak ukur urusan ganteng, aku ngambil tolak ukur urusan manfaat. Boleh, itu yang namanya manusia daulat itu seperti itu. Ingat bahwa hidup itu selalu punya tolak ukur berbeda pada tempat yang berbeda. Kamu tidak melawan, yang pembuat peraturan, kamu melawannya ketidakadilan. Kan gitu jadinya, darah juang jadi masuk akal. Darah juang itu apa sih? Melawan siapa sih? Melawan ketidakadilan. Melawan penindasan. Penindasan terhadap apa? Terhadap perbedaan yang seharusnya bisa diekspresikan penuh. Tidak boleh dipaksa dengan partai-partai yang berwarna seperti tai kucing. Maiyah itu nggak pernah ngajak untuk makar, nggak pernah ngajak untuk ribut, nggak pernah ngajak untuk rame. Saya ngajak, Maiyah itu ngajak untuk daulat jadi manusia. Kepada Mas Abrang, saya persilahkan. Cek, oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat setinggi-tingginya untuk yang hadir di atas panggung. Hormat sebesar-besarnya yang duduk di bawah. Atas bawah ini bukan urusan, ini urusan teknis, bukan urusan derajat. Nggak usah khawatir. Nah, iki lungguhe podo sing mburi angel deloke gitu. Ini urusan teknis saja. Makanya Simbah kalau bikin panggung itu mewajibkan harus pendek. Nggak boleh terlalu tinggi, karena ini urusan teknis. Agar kelihatan aja, dan nomor dua, agar kalau ngomongin ngawur iso dibalang sandal. Bertanggung jawab nek ngomong kan gitu. Tentu di sini banyak banyak tema-tema lokal, banyak tema-tema apa namanya yang saya mungkin tidak akan familiar langsung, tapi gunanya sinau bareng itu kata kunci utamanya adalah bareng. Jadi kalau Anda mengharapkan saya ceramah koyo pemangsa kuping, jadi mungkin Anda akan kecewa karena saya sangat tidak pandai untuk berceramah. Saya bisanya merespon seperti gendang yang ditabuh kemudian berbunyi. Nanti jadi saya mohon mari kita diskusi aja mau arahnya kemana. Karena saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Yang saya ketahui sekarang adalah temanya, yaitu tentang tabayun dan tawasud. Tabayun adalah memverifikasi pemahaman saya, memverifikasi kebenaran. Aksinya bisa bertemu langsung, aksinya bisa bertanya langsung, tapi ada proses filter bahwa ketika ada informasi masuk itu perlu diverifikasi. Tawasud sendiri, pemahaman saya adalah menjaga keseimbangan. Sehingga dua hal itu sangat berhubungan antara memverifikasi kebenaran untuk menjaga keseimbangan kita, untuk menjaga keseimbangan bersama. Nah, tentu ini akan datang dari yang namanya perbedaan. Perbedaan itu fundamen. Pertanyaan saya pengen bertanya sebentar sedikit, pengen menunjukkan fakta. Di sini ada yang tidak pernah makan mangga.
Ini pertanyaan sederhana aja kaget. Tiba-tiba menggok neng mangga gitu. Di sini yang pernah makan mangga angkat tangan. Oh lihat banyaknya segitu. Oke, hampir semua pernah makan mangga. Yang pernah menanam pohon mangga sampai berbuah dan dikasih ke tetangga angkat tangan. Jauh lebih sedikit. Itu hal baik atau hal buruk? Itu hal wajar. Nggak harus baik, nggak harus buruk. Ini wajar. Karena semua orang punya pekerjaan berbeda-beda, tapi kemudian sama-sama saling memanfaatkan satu sama lain. Betul nggak? Di sini ada yang bikin baju sendiri? Nggak ada. Hampir semua beli. Tapi gitu, kamu pekerjaannya bikin baju yang baik, bertani yang baik, yang akan mendapat manfaat adalah masyarakat semuanya. Perbedaan itu salah satu contoh perbedaan. Karena di muka bumi yang namanya perbedaan itu pasti ada. Wong dirimu sekarang sama dirimu kemarin aja berbeda kok. Kamu sama pacarmu dan mantanmu sama cewek yang sama, yang ketika masih jadi pacar dan ketika sudah mantan itu aja berbeda sikapnya, ya. Oh iya, diinget-inget mantan nggak usah diinget-inget, dia hanya jodoh yang putus asa. Jadi udahlah. Buat nggak mau berjuang bareng, putus asa, udah mantan lupakan. Gini, dalam kehidupan bersama itu selalu ada dua hal yang pasti ada. Pasti ada persamaan, pasti ada perbedaan. Pasti. Karena kalau sama persis, kita nggak perlu berinteraksi. Wong sama persis kok. Kalau berbeda tanpa ada persamaan, 100% berbeda, pasti nggak mau berinteraksi. Contohnya, misalnya ono gendruwo teko rene. Mesti melayu kabeh, ra ono sing ngejak ngomong, piye? Demo apa? Ngerti darah juang ra kowe? Ora ono. Enggak mungkin, enggak berani. Karena sama sekali berbeda. Anda enggak akan punya imajinasi bahwa dia iki persamaannya apa ya karo aku ya, kan gitu. Jadi persamaan dan perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diributkan, tapi harus kita pahami bahwa ini fakta dan dimanfaatkan gimana. Karena kalau sama semua, nggak ada yang bikin baju, nggak ada yang nanam pohon mangga, semua kerjaannya sama, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau semua berbeda, siji nggo dolar, siji nggo rupiah, siji nggak berguna juga. Artinya harus ada yang sama dan harus ada yang berbeda. Persamaan itu membuat fondasi agar kita bisa bersambungan. Perbedaan itu adalah bahan untuk kita, persambungan kita menjadi obrolan. Kalau ini ada penderita cacat tuna asmara yang memang belum pernah tersembuhkan. Maksudnya jomblo rong tahun duwe pacar sama sekali ngono lho. Ono ya. Tapi kalau yang udah pernah mungkin merasakan cara mendekati pasangan, calon pasangan paling efektif itu gimana? Bukan mencari perbedaan, tapi mencari persamaan. Dek, senangnya makan apa? Sate. Aku juga. Seneng nonton film apa? Horor. Aku yo loh dek. Wah, yuk nonton bareng. Alasan. Sih, kalau inginnya mendekat, itu yang ditonjolkan adalah kebersamaan. Kalau pengen ribut, yang ditonjolkan adalah perbedaan. Mesti gue podo-podo wong Islam sing siji ngunekke penjual teh misalnya gitu ya. Gue lali Islame, pokoknya kayak jahat lu jahat bahkan iblis, langsung dibengoki karo kabeh wong kan gitu. Karena nalurinya ingin membuat jarak, makanya yang dilihat adalah perbedaan. Padahal ini harus kita manage secara tawasud, harus seimbang. Kita harus paham kapan memanfaatkannya dengan seimbang, baik dan benar untuk menuju kebenaran bersama. Idenya adalah seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham semua bahwa perbedaan itu tidak bisa dihindari. Persamaan itu pasti ada. Nah, pertanyaan berikutnya. Anda sekarang belajar di mana? UIN. Di UIN, di sekolahan dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, ini ngajari persamaan atau perbedaan. Kamu kalau bayi, diajari, ini tangan,
ini hidung, ini mata, betul nggak? Itu yang diajari perbedaan atau persamaan? Perbedaan no. Itu wedhus. Iki ayam. Utek persamaan nih. Ngerti aku, utekmu arep piye. Mesti ngono ta mau. Ayam, ini wedhus. Kemampuan membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah premis utama dari yang namanya ilmu. Ilmu adalah kemampuan membedakan, misalnya ini ayam, aves, paham ya? Genus, kelasnya aves, ini ayam, ini binatang berkaki 4, tapi ada bedanya, ini kambing, ini sapi, ini anjing, ini rizki, dan seterusnya. Tapi pahamilah bahwa ilmu modern, ilmu itu mengajari yang namanya perbedaan. Artinya anak kita semua itu dilatih untuk melihat perbedaan. Itu bukan yang hal-hal buruk. Itu sangat berguna. Amat sangat berguna. Karena perbedaan itu membuat kita bisa mengolahnya. Bayangkan kalau Anda nggak ada perbedaan antara sendal sama sepatu, namanya sama-sama sendal. Susah banget ngandani. Dek, jiko ke sendal sing ra ono tutupe, sepatu sing ra ono tutupe ngarepe kae ya. Sepatu jepit, angel banget mau menjelaskan itu. Artinya perbedaan. Lihat 1904 sekitar awal abad 20. Itu cabang ilmu alam itu cuma 4. Fisika, biologi, kimia, satu lagi apa lali aku. Sekarang terakhir saya ngecek itu udah 204. Biologi cabang jadi apa, fisika cabang jadi apa. Kenapa bercabang? Karena membedakan, spesialisasi, kemampuan membedakan. Artinya ilmu itu mengajari kita untuk melihat perbedaan agar bisa mengklasifikasi dan bernavigasi di alam kehidupan. Itu sangat berguna. Tapi ada efek samping yang lain kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, kan gitu. Yang diangkat adalah perbedaannya. Makanya ada keseimbangan yang namanya, kalau ada al-alim, ada yang namanya al-hakim. Ada keilmuan, ada yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang berbeda tapi sama. Dewe berbeda tapi podo-podo wong uwin. Wong uwin karo wong apa jenenge? Ora, misalnya apa? Universitas Liyo misalnya. Amikom, unsut apa? Unsut. Oh iya, unsut, amikom. Oh. Wah, kita beda universitas tapi sama-sama pelajar, kan gitu. Nah, kamu bisa milih mengambil sudut pandang yang mana? Kamu bisa ngambil sudut pandang aku adalah siswa UIN, bisa ngomong sama-sama pelajar. Dua-duanya bener nggak? Nggak ada yang salah loh, dua-duanya bener loh. Jadi tidak masuk akal kalau misalnya kemudian yang satu merasa tinggi, yang satu merasa rendah. Enggak, itu karena kamu ambil salah perspektif aja. Kamu identitasnya pada perbedaan yang tidak tepat. Ambil persamaan. Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama sekali, berbeda itu enggak ada tinggi rendah loh. Sama, berbeda itu ya berbeda. Dah, titik. Cuman kalau kamu kasih tolak ukur, jadi kemudian ada tinggi rendah. Di atas misalnya, ini berbeda semua. Dan enggak ada yang baik, enggak ada yang buruk, semuanya berbeda. Ambil tolak ukur, sopo yang paling ganteng? Yo, sorry. Nah, misalnya kan gitu. Ambil tolak ukur lain misalnya, sopo yang paling sugih? Wah, itu aku mesti kan gitu. Jadi pada tolak ukur membuat perbedaan itu menjadi ada tingkatan. Ingat, bukan dasarnya manusia itu punya tingkatan. Dasarnya manusia adalah berbeda. Hanya ketika ada tolak ukur, dia menjadi ada yang namanya tingkatan. Dan tolak ukur itu 100% pilihanmu ngambil. Nggak harus kamu ambil. Dunia mau ngomong tolak ukur adalah yang paling ganteng, aku nggak ambil itu, urusanmu, terserah. Aku nggak ambil tolak ukur ganteng, kamu nggak akan minder. Gagah tetepan, aku nggak ngambil tolak ukur urusan ganteng, aku ngambil tolak ukur urusan manfaat. Boleh, itu yang namanya manusia daulat itu seperti itu. Tidak dipaksa oleh lingkungan. Kamu paham bahwa, PNS lu dhuwur, ora, aku nggak ambil tolak ukur itu.
Bahwa dia ngambil tolak ukur itu dan merasa tinggi, monggo, monggo. Tapi kita berhak sama sekali untuk tidak mengambil tolak ukur tertentu. Karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, yaitu berbeda. Oke, paham ya maksudku ya? Kita semua adalah sama-sama siswa. Tidak ada siswa bisa mengisi rapot teman. Gurumu harus sangat kamu hormati. Kalau kamu masuk keras dosenmu, kamu dikasih nilai buruk, terhadap ilmu itu kamu gak bisa membantah. Tapi nek ngomong bahwa gue bakal masuk neraka, beda pisan. Kamu berkuasa pada ekspertismu di satu bidang ilmu itu. Di urusan lain, ojo kowe. Beda, nek wis nang dalan, urusan kerah iki. Itu urusan iki urusan sapa sing nggo rantai iki. Kan istilahnya kan gitu. Tolak ukurnya berbeda sama sekali. Ingat bahwa hidup itu selalu punya tolak ukur berbeda pada tempat yang berbeda. Misalnya neng kene cangkemmu bosok ya, misalnya ya. Coba di rumah sama keluarga. Langsung alim tuh. Manis kayak loh. Apa nah neng arep apa jenenge? Sing tok naksiri, langsung jadi white knight. Arneng tidak tak terke, jiger. Cangkemmu tak terke. Kuwi engko nek wis 2 tahun ngono, mangkat dhewe wis gede. Berubah lagi. Nah, itulah karena perbedaan yang kayak gitu parameternya, kita dasarnya berbeda, masing-masing punya tolak ukur yang berbeda. Sehingga sebenarnya kita hidup ada di 2 alam yang berbeda. Pertama adalah alam fisik. Yang kedua adalah alam makna. Saya tanya, ganteng itu hidup di alam fisik atau di alam makna? Di alam fisik? Yakin? Gantengnya si A sama si B sama? Beda. Berarti bukan objektif truth. Bukan kebenaran objektif. Itu kebenaran maknawiyah di atas kepala. Dan gunanya sekolah adalah mengontrol dunia maknawiyah yang ada di kepalamu. Kalau makna di kepalamu masih diatur oleh sekitarmu, yang tadi bilang oleh pemimpin, pembuat peraturan dan seterusnya, berarti kamu belum daulat. Bukan berarti saya ngajak untuk tidak ikut peraturan. Ikutlah peraturan. Kenapa? Karena itu kamu dalam permainan itu. Contohnya, kalau kamu main bal-balan, kemudian tok cekel bale, melayu di tengah lapangan, tok cemplungke, diamtemi karo liyane. Loh, kalau setuju main sepak bola, ya main diikut peraturan sepak bolanya. Kan gitu. Nggih, paham ya maksud saya ya? Artinya tadi peraturan itu ada garisnya yang jelas. Bukan terus gak ikut peraturan apa-apa, tapi paham bahwa dirimu masuk dalam sebuah permainan ikut peraturan itu. Dan kalau peraturannya nggak adil, misalnya bal-balan kono oleh wong 12 kene wong 11. Oke, cuk, aku berhak ra gelem main aku. Ora adil iki permainannya. Kamu tidak melawan yang pembuat peraturan, kamu melawannya ketidakadilan. Kan gitu jadinya. Darah juang jadi masuk akal. Darah juang itu apa sih? Melawan siapa sih? Melawan ketidakadilan. Melawan penindasan. Penindasan terhadap apa? Terhadap perbedaan yang seharusnya bisa diekspresikan penuh. Tidak boleh dipaksa dengan partai-partai yang berwarna seperti tai kucing. Ijo warnanya maksudnya. Tak jelas gitu. Enggak. Saya ini rotok menggok sedikit tapi paham maksud saya ya. Saya nggak ngajak Anda, Maiyah itu nggak pernah ngajak untuk makar, nggak pernah ngajak untuk ribut, nggak pernah ngajak untuk rame. Saya ngajak, Maiyah itu ngajak untuk daulat jadi manusia. Karena ada permainan terbesar yang namanya manusia diciptakan Tuhan. Dah itu permainan terbesarnya. Nah untuk menavigasi di situ makanya perlu. Kalau ada keributan jangan pastikan bahwa Anda bukan pihak yang diadu. Perlu yang namanya tabayun. Perlu yang namanya verifikasi. Ngopo nek ora kowe mung dadi bonekane wong liya kan gitu. Nah, terus kemudian apa namanya? Yang kedua adalah tawasud, menjaga keseimbanganmu dalam kehidupan sekarang, kehidupan berikutnya, kehidupan di lingkungan, kehidupan di sekolah dan seterusnya. Nah, mungkin awalnya gitu dulu ya. Nanti saya biar yang lain ada kesempatan untuk ngomong dan nanti kita diskusi bareng. Awalnya gitu dulu, mohon maaf kalau tidak jelas, ini lambaran awal aja. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.